Nah, kalau engine-nya itu sendiri agak lain daripada engine brand lainnya, karena kalau dilihat di situ ada 3 rocker arm, minimal ada 3, bukan minimal ya, tapi rocker arm-nya cuma 3, meskipun valve-nya nanti bisa 4 atau 2 seperti ini. Yang satu untuk valve exhaust, satunya lagi untuk valve intake. Dan satu yang tengah ini biasanya untuk fuel injector. Loh, kok fuel injector pakai rocker arm? Memang prinsip kerjanya seperti apa? Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kemudian kita cek dulu untuk fuel system-nya. Ini dia untuk fuel system. Ini engine-nya. Terus ada ini yang intake mana ya, lupa nih. Oh, exhaust. Ini yang intake, ini yang exhaust. Digerakkan oleh rocker arm. Terus kemudian ini nanti ada proses 4 langkah itu, dan bahan bakar akan disemprotkan ketika proses combustion atau power. Bahan bakarnya bisa naik ke sini, gimana ceritanya? Ceritanya itu dari fuel tank, nanti akan disedot oleh pompa utamanya di sini. Biasanya di dalamnya itu ada gear pump, yang mana sebelum masuk ke gear pump, dia nanti akan melewati yang namanya fuel filter. Biasanya 2 atau 4, ya tergantung dari kapasitas atau tipe engine-nya. Disaring dulu, masuk ke filter utama, ke pompa, kok filter utama, pompa ya. Dan di dalam ini nanti akan ditransfer ke atas, menuju ke fuel injector. Dan sebagian ada juga yang kalau misalkan ada internal leakage-nya itu akan dibuang, bukan dibuang sih, dikembalikan ke return line untuk menuju ke fuel tank. Nah, yang di atas di sini, di fuel injector, akan disemprotkan bukan oleh pompa ini. Ini bukan hanya ya, memberikan umpan bahan bakar ke sini dan dengan tekanan yang cukup tinggi. Kemudian yang menyemprotkan ke dalam ruang bakar itu adalah rocker arm, yang dia juga digerakkan oleh push rod, cam follower, dan juga ada cam loop-nya ini, cam shaft-nya ini ya. Ini shaft-nya ini jadi satu dengan cam shaft dari apa tadi, valve ini ya. Cuma di sini tidak digambarkan biar lebih simpel saja, biar nggak ruwet. Nah, berarti pengaturan kapan bahan bakar itu disemprotkan oleh beliaunya ini. Dengan jarak penyemprotan ini fix ya. Cuma kecepatannya nanti yang bisa beda karena menyesuaikan dengan kecepatan putar crankshaft. Untuk volumenya, siapa yang mengatur? Jadi kalau mau ngatur RPM engine bukan dari sini, tapi dari sini. Jadi pompanya ini mengatur volume yang menuju ke atas. Gitu ceritanya. Karena itu kenapa dia itu menggunakan rocker arm, karena memang ini sistemnya namanya PT pump, pressure time pump kalau nggak salah. Nanti dikoreksi kalau misalkan kurang tepat. Ini PT atau PT mendapatkan namanya dari 2 variabel utama yang mempengaruhi jumlah bahan bakar yang diukur per siklus. P mengacu pada pressure atau tekanan bahan bakar di saluran masuk injektor. Sini, tekanan ini dikendalikan oleh pompa. Bayang ini. T mengacu pada durasi yang tersedia bagi bahan bakar untuk mengalir ke dalam mangkuk. Mangkuknya di mana? Di sini. Waktu ini dikontrol oleh kecepatan putaran engine. Jumlah bahan bakar yang dimasukkan ke dalam injektor dapat divariasikan dengan mengubah salah satu kombinasi berikut ini. Tekanan fuel dari sini, durasi pemompaan fuel, pastinya ini dari RPM-nya ini, dan juga ukuran saluran fuel. Biasanya ada orifice di sini. Tapi kalau orifice itu dia, saya ingat saya kalau nggak salah ya, pas baca kemarin itu bisa dirubah, tapi ya bongkar pasang. Jadi bukan instan seperti keran gitu ya, bukan. Tapi dia dibongkar pasang. Untuk bagian pompa, ini dia dari inlet, disedot oleh gear pump, nanti menuju ke automotive governor, kemudian dia lanjut ke mechanical throttle, lanjut ke electric fuel control, kemudian dia nanti akan melewati pos shutdown valve sebelum ke atas. Jadi gear pumpnya di sini, di governornya yang di sebelah sini, mechanical throttle ini, tapi kalau di genset biasanya ini dikunci di posisi maksimal. Untuk genset Cummins ini ya, ini dikunci posisi maksimal. Mengatur kecepatannya bagaimana? Ada electric fuel control. Kalau di unit seperti unit yang selain genset ya, electric fuel control itu kalau nggak salah dia pakai diganti dengan apa ya? Saya lupa. Jadi untuk membandingkan dengan tekanan udara di bagian inlet, di intake itu, intake manifold, terus nanti kalau tekanannya itu terlalu tinggi biasanya untuk mengerem ini. Nah, itu nanti di materi lain ya. Kita bahasnya mechanical throttle dikunci di posisi maksimal, ini yang bisa variabel secara elektrik. Berikutnya gear pump terletak di bagian belakang di sini.
Pompa ini digerakkan oleh poros utama pompa bahan bakar. Ini. Kemudian di sini pastinya akan digerakkan oleh crankshaft engine ya, melalui suatu mekanisme, ada gear. Bahan bakar dari tangki masuk ke sisi inlet gear pump dan dibawa melalui bagian luar kedua roda gigi. Ini dari sini masuk ke bagian luar terus lanjut ke kiri. Berfungsi sebagai penyedia utama aliran fuel ke sistem. Ini lokasinya ada di sini. Kemudian ini di bagian mana ini? Sorry. Oh, di gear shaft-nya ini dia juga terhubung dengan gear yang ada di sini, yang mana dia terhubung juga dengan flyweight governor. Ya kita tahu lah ya secara umum governor ya untuk supaya speed-nya itu tidak over dan juga tidak terlalu ngedrop gitu. Jadi dia untuk mempertahankan aliran fuel atau kalau secara singkatnya itu RPM engine dengan jalan mechanical ini. Flyweight digerakkan melalui roda gigi oleh poros utama pompa bahan bakar. Ini plunger governor ini ditahan di antara kaki flyweight dan berputar bersama dengan flyweight. Setiap rotasi menciptakan kecenderungan bagi flyweight untuk bergerak menjauh, mekar maksudnya ya. Kemudian dorongan ke arah luar ini dikenal sebagai gaya sentrifugal, yang mana nanti bisa menggeser posisi plungernya ini. Next ada ini dari pompa roda gigi, bahan bakar mengalir melalui saringan magnetik. Jadi di bagian atas itu ada saringannya. Kemudian dia lanjut ke sini. Terus menuju saluran masuk, saluran supply dari automotive governor. Rangkaian governor menjalankan 3 fungsi: pengaturan tekanan, pengaturan putaran idle, pengaturan putaran maksimum. Jadi dari sini, terus kemudian kalau settingan dari throttle-nya itu idle, biasanya nanti akan bypass ke sini ya, nanti ada posisi karena ini rotasinya pelan, ininya akan nguncup, ini akan geser ke kiri dan jalurnya akan terbuka ke idle. Tapi kalau dia itu lebih tinggi dari idle, ini nanti akan mekar karena putarannya tinggi, plungernya akan geser ke depan dan nanti jalurnya akan ke sini. Ini nanti akan lanjut ke mechanical throttle itu. Selanjutnya setelah governor, masih governor ding. Flyweight yang berputar pada pin flyweight melalui gerakan pivot ini sebuah gaya aksial diberikan pada plunger governor melalui kaki flyweight. Jadi ini kalau mekar, dia nanti akan geser ke kanan. Kalau dia nguncup, dia akan geser kembali ke kiri. Pada kecepatan tertentu, posisi plunger ditentukan oleh keseimbangan antara gaya dari flyweight dan gaya dari pegas. Berikutnya ada mechanical throttle. Ini gampangannya keran lah ya. Ini yang tadi jalur untuk idle, kalau dia putarannya pelan, ini nanti akan geser membuka jalur. Jadi menuju ke sini. Ini passage-nya ini udah diatur untuk salurannya. Nah, di sini biasanya cuma terbuka sangat kecil sekali. Makanya dia lebih lewat ke jalur idle. Itu. Ini kalau misalkan unit umum ya, bukan unit genset, throttle ini dia dibikin bisa berputar ya. Tapi kalau genset biasanya dikunci di posisi maksimal. Ini full terbuka ke atas, jadi nggak tertutup seperti ini. Kemudian aktuatornya ini beda. Dia pakai elektrik motor. Nah, ini untuk aktuator yang digunakan di genset. Ini adalah motor ya. Kemudian dia itu ada valve-nya di sini. Yang mana ini coba dikoreksi ya, karena Shauki nyari materinya juga agak sulit. Ini kalau nggak salah ada lubang, di sini juga ada pinnya ini dia bisa berputar. Kapan dia berputar? Kalau dia diberi listrik di sini. Yang mana nanti bisa ada lubang dan menjadi jalur untuk ke atas. Kalau nggak salah sudah digambarkan ya ini. Nah, seperti ini. Jadi dari bagian bawah ke bagian ini, fuel inlet, terus dia outletnya di sini. Kalau posisinya seperti ini, dia ini ada lubangnya ya, semoga kelihatan. Kelihatan nggak sih? Agak kelihatan ya. Ini ada lubang yang mana ini nanti kalau dia lubangnya ketemu dengan lubang yang kotak ini, maka dia itu full terbuka. Tapi kalau dia tutup seperti ini, nah ini tertutup. Terbukanya ini karena diberi listrik dari controller, seingat saya bukan PWM tapi nilai tegangan. Tegangannya tinggi, ini nanti torsinya lebih tinggi sehingga putarannya akan lebih jauh. Di sini membukanya akan lebih lebar lagi. Informasi dari prinsipal kami seperti itu. Ini baru. Masuk ke bagian injektor. Jadi injektornya itu ada bagian-bagian seperti ini. Ini enggak semua saya bahas ya. Saya bahasnya ini injektor cup.
Ini adalah mangkok, ada wadahnya, terus ada lubang, di mana nanti press fit dengan yang nomor 19 yaitu plunger metering edge bukan. Ujung dari nomor 15, injektor plunger. Ini press fit, di mana nanti kalau dia menyentuh bagian bawah, jadi dia nanti akan didorong bagian 10 ini nanti akan turun ke bawah sehingga nanti mepet ke sini untuk melakukan pemompaan. Animasinya ada di bagian belakang. Terus biar masuk ke sini nanti dari mana? Kayaknya lebih baik ke gambar satunya deh. Nah, ini ya. Inletnya dari sini. Ini yang dari pompa. Kemudian ada semacam orifice-nya di sini. Ini bisa kita atur. Kalau gampangannya cerita kemarin mau setelan racing atau setelan standar nih. Ini bisa macam-macam untuk dimensi atau lubangnya ini. Dari inlet, kemudian dia melalui check valve di sini. Buat apa check valve? Jadi kalau pas dia ada kondisi inlet, di sini belum memompa, dia nanti akan menuju jalur sini, bypass langsung. Ketika dia melakukan pemompaan, si plungernya ini, fuel-nya itu tidak kembali ke bagian pompa, karena dia ditahan oleh bolanya. Pompa, nah seperti itu. Dari atas menuju ke bawah, yang ini terhubung dengan yang ini, seperti ini, jadi ada jalurnya ya. Setelah itu ketika needle-nya ini, atau plungernya ini masih di bagian bawah, itu berarti dia belum terbuka, kondisinya tertutup seperti ini untuk jalurnya. Ini ada di sini, masih tertutup, berarti dia nanti bablas ke atas. Ke atas nanti ada jalur, ke sini, dia kembali ke tangki. Kapan dia disemprotkan? Belum disemprotkan, masuk dulu. Kapan dia masuk ke mangkok sini? Ketika needle-nya ke atas, menutup jalur yang di sini, dan membuka jalur yang di bagian bawah. Ketika jalur di bagian bawah ini terbuka, maka nanti akan mengisi di bagian mangkok. Setelah itu, needle-nya ini nanti akan ditekan oleh rocker arm yang sebelumnya. Sehingga bahan bakar yang sudah masuk ke sini nanti akan dikeluarkan dari lubang kecil ini. Sehingga terjadilah semprotan. Tuh. Jadi kalau misalkan aliran yang dari sini itu kecil, maka yang masuk ke sini nanti jadi sedikit. Karena waktunya ini terbatas oleh buka tutupnya si needle ini. Tapi kalau misalkan ini lebar atau supply dari pompanya itu besar, maka yang ngisi di sini jadi lebih banyak. Sehingga bahan bakar yang tersemprotkan jadi lebih banyak. Efeknya apa? RPM engine itu bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu.